Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya viewer dari Zaid Institute yang masih setia bergabung di channel ini, dan yang belum bergabung mungkin silakan diklik tombol subscribe-nya dan jangan lupa juga klik tanda loncengnya supaya tahu kapan kita upload video baru. Nah, ini kita udah lama nih nggak upload video baru. Nah, di video kali ini, ini sudah ada tuh di layar pertanyaannya, apakah to infinitive itu verb dalam kalimat? Pernah nggak sih ditanyain sama gurunya bahasa Inggrisnya atau dosen bahasa Inggrisnya, kira-kira apakah to infinitive itu berfungsi sebagai kata kerja dalam kalimat? Nah, kalau bingung menjawabnya, maka harus stay tune in this video karena we are going to explain about this in detail. Nah, sebelum bisa menjawab pertanyaan ini, kita tentunya harus tahu dulu dong, to infinitive itu apa? To infinitive, kalau kita lihat dalam kalimat ini adalah to live. Nah, perhatikan polanya. To live ini adalah to infinitive, di mana dia terdiri dari kata to dan setelah to-nya diikuti oleh kata kerja bentuk pertama dari live. Jadi bisa kita simpulkan bahwa to infinitive itu berbentuk to ditambah verb pertama atau berbentuk base form. Nah, sekarang apakah dalam kalimat ini juga ada to nih, to the zoo, apakah dia juga to infinitive? Coba kita lihat dulu. Di sini polanya adalah memang ada kata to, tapi setelah to-nya adalah kata benda. Berarti ini bukan to infinitive, melainkan kita sebut dengan prepositional phrase. Jadi ingat, yang namanya to infinitive berarti to ditambah verb pertama. Nah, balik lagi ke pertanyaannya. Jadi apakah to infinitive itu verb dalam kalimat? Secara bentuk dia memang seperti verb, dan secara meaning dia juga tetap verb. Jadi kalau kita artikan ini untuk meninggalkan seminar sekarang sangatlah tidak sopan. Jadi arti dan bentuknya tetap verb, tapi secara fungsi di dalam kalimat dia bukanlah verb, atau dengan bahasa Indonesianya adalah predikat. Jadi dia bukan predikat dalam kalimat kita ini. Yang menjadi predikat dalam kalimat ini adalah would be impolite. Jadi to infinitive ini dalam kalimat berfungsi bisa sebagai kata benda, bisa juga sebagai kata sifat, dan juga bisa sebagai kata keterangan, yang dimana dalam bahasa Inggrisnya kita sebut noun, adjective, and adverb. Kalau dia sebagai noun, tentunya noun ini juga bisa berfungsi sebagai subjek dan objek dalam suatu kalimat, maka otomatis to infinitive juga akan bisa sebagai subjek dan objek dalam kalimat kita. Contohnya yang sebagai subjek nih. Contohnya seperti kalimat tadi yang pertama, to leave the seminar now would be impolite. Di sini to leave adalah noun yang berfungsi sebagai subjek dalam kalimat. Bentuknya memang kata kerja, maknanya juga kata kerja, tapi fungsinya dalam kalimat adalah sebagai subjek. Contoh untuk to infinitive yang noun sebagai objek sebagai berikut. No one wants to eat those cakes. Perhatikan di sini, to eat itu ada pola to infinitifnya, to ditambah bentuk pertama, di mana to eat ini adalah objek dari kata kerja wants. No one wants. Apa yang tidak diingin makan oleh orang? Kue. To eat, apa yang tidak mau di-eat. Jadi dia orangnya belepot ini. Orangnya tidak ingin memakan kue-kue tersebut. Jadi dia sebagai objek dari kata kerja wants. Jadi khusus untuk yang si to infinitive sebagai objek, biasanya dia terletak setelah kata kerja, beberapa kata kerja. Jadi ada beberapa kata kerja tertentu yang biasanya bisa diikuti oleh to infinitive. Contohnya misalnya seperti agree, decide, hope, I hope to see you again, pretend, try. Jadi setelah kata kerja ini bisa diikuti oleh to infinitive, tapi bukan harus ya, tapi bisa. Di mana to infinitive-nya berfungsi sebagai objek dari si kata kerja ini. To infinitive juga bisa muncul setelah kata kerja seperti to be. To be itu misalnya seperti is, am, are, di mana to infinitive di sana berfungsi sebagai predicate noun. Jadi dia pelengkap dari si to be ini. Sekarang to infinitive sebagai adjective. Kita akan lihat contohnya di kalimat berikut. Perhatikan di sini ada to infinitive to reduce, ada pola to ditambah verb one. Nah, di sini to infinitive bukan sebagai subjek ataupun sebagai objek. Oke, karena dia letaknya setelah kata benda food. Berarti dia di sini sedang menerangkan kata benda food tersebut, maka dia berfungsi sebagai adjective. The best food to reduce your stress is chocolate. Makanan terbaik untuk menghilangkan
Oke, stres kamu adalah coklat. Setuju nggak sih? Nah, to infinitive juga bisa sebagai adverb, di mana bisa kita lihat dalam kalimat ini, to cheer you up, we came here last night. Perhatikan di sini, di sini to cheer you up ini menjelaskan kenapa kita datang ke sini. Jadi adverb itu kan bisa memberikan keterangan tentang suatu alasan, maka to cheer you up, si to infinitive-nya berfungsi sebagai kata keterangan menjelaskan alasan mereka datang ke sini tadi malam. Nah, maka balik lagi ke pertanyaan tadi, apakah to infinitive itu bisa berfungsi sebagai verb dalam kalimat? Jawabannya tentunya tidak. Jadi to infinitive memang bentuk dan artinya seperti kata kerja, tapi fungsinya dalam kalimat bukan kata kerja. Dia bisa berfungsi sebagai noun, adjective, dan adverb. Okay, thanks for watching. Please subscribe ya. Don't forget to subscribe and then share if you think this is useful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.